Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roda Meteresia Siregar, MPM 1801060139. Saya mahasiswa dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter dari Bapak dosen Bapak Benjamin Simamora, SEMM. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai teori kebijakan fiskal. A. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Lantas dari sinilah muncul pertanyaan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Lalu apa pengertian kebijakan fiskal dan tujuannya? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. B. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara meliputi bea dan cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, adanya pengangguran membuat laju pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh maksimal dan bisa saja menurun. Dengan penerapan fiskal polisi yang tepat, pengangguran akan dicegah sehingga output nasional tetap terus bertumbuh. Hal ini karena kesempatan kerja penuh dapat tercapai dan membuat pendapatan nasional tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi semakin baik. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Tujuan dari penerapan fiskal polisi adalah mempertahankan harga umum pada tingkatan yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Kondisi ini membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran yang sangat banyak. Sebaliknya, jika harga-harga umum yang naik tajam dan terus meningkat, maka memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. C. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Kebijakan jenis ini biasanya diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah yang besar atau bisa keduanya. Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Saat masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan membelanjakan lebih banyak pula yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. 2. Kontraksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan konstruksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata bukan hanya deflasi yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi negara. Kebijakan kontraksioner dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. 3. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika ekonomi tidak dalam resesi atau ekspansi. Jumlah pengeluaran defisit pemerintah atau kelebihan tidak dibiayai oleh pendapatan pajak kira-kira sama dengan rata-rata dari waktu ke waktu, jadi tidak ada perubahan yang terjadi yang akan berdampak pada tingkat kegiatan ekonomi. D. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan.
Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran karena alokasi dana tergantung dengan perkumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Yang kedua, fungsi distribusi. Kalau fungsi alokasi berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan dan kemana tujuannya, fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana 3 triliun untuk program kesehatan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang keempat, fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pendapatan negara atau pajak. Pajak adalah instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, di mana semua wajib pajak atau perorangan dan badan usaha wajib memberikan kontribusi kepada negara. Yang kedua, pengeluaran negara. Semua pengeluaran negara disusun dalam anggaran pembelanjaan negara atau APBN. Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai teori kebijakan fiskal. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang bersalah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.